Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ini. Kita mengharapkan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini sebagaimana 2 bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita perbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita. Pada siang hari kita melakukan siam atau puasa, kemudian pada malam hari kita melakukan qiyam, beribadah, memperbanyak sholat sunat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat sunat tarawih, tahajud, dan witir. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak lupa kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari. Tentunya ibadah puasa kita awali dengan makan sahur. Oleh karena itu, paling tidak ada 8 keutamaan makan sahur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tahassaru fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama, keutamaan makan sahur adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW. Walaupun makan sahur ini sunnah, tidak wajib, tetapi ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti perintah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, keutamaan yang kedua dari makan sahur adalah makan sahur itu membedakan antara kita umat Islam dengan umat terdahulu atau ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang terdahulu, orang Yahudi dan Nasrani, dia berpuasa juga, tetapi
mereka tidak makan sahur, sementara kita disunnahkan untuk makan sahur. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kemudian yang ketiga, keutamaan makan sahur adalah membuat fisik kita lebih kuat di dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga ketika kita berpuasa, badan kita tidak lemas, tidak lemah, sehingga kita bisa maksimal di dalam beribadah. Walaupun kita dalam keadaan berpuasa, kita tetap bisa maksimal menjalankan aktivitas kita sehari-hari, begitu juga dengan ibadah kita pada siang hari. Yang berikutnya, keutamaan makan sahur mendapat sholawat dari Allah dan doa dari para malaikat. Kemudian yang kelima, sahur adalah waktu yang diberkahi. Pada waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Selesai kita makan sahur, kita berdoa dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif, banyak melakukan kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu, waktu yang sangat tepat ketika kita selesai makan sahur, kita berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan keutamaan menjawab azan subuh dan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita makan sahur, insya Allah kita tidak akan mengantuk menjelang subuh. Jadi jangan sampai kita selesai makan sahur, kita tidur lagi. Tapi kita tunggu azan subuh berkumandang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang terakhir, keutamaan makan sahur adalah waktunya untuk merenung dan muhasabah diri. Jadi selesai kita makan sahur, kita perbanyak doa dan istighfar, kita muhasabah diri kita. Apakah ibadah Ramadan kita sudah maksimal kita laksanakan? Sehingga tujuan dari ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun bisa kita peroleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Demikianlah ada 8 keutamaan makan sahur. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian ceramah singkat ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semua yang benar itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.